Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Wa qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim wa litukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa qalat Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha wa ardhaha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati dan yang saya muliakan, pertama pengurus DKM Masjid Jami Al-Mubarakah yang terhormat yang mulia Al-Ustadz Bapak Haji Saifuddin, semoga sehat panjang umur dengan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Juga para pengurus yang lain rahimakumullah, pengurus DKM dan juga jamaah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah malam ini saya mengingatkan untuk jangan lupa niat iktikaf. Niat tempatnya di hati. Cuman kalau kita lafazkan semoga tambah kuat. Nawaitul iktikafa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala ma dumtu fihi. Aku niat iktikaf karena Allah selama aku berada di dalam masjid. Gitu, karena Allah. Berarti kalau bapak keluar nih, keluar pagar, batal itikafnya. Ntar kalau masuk niat lagi, gitu. Mungkin mau keluar dulu nih, mau beli somai, berarti batal niatnya, batal itikafnya. Pas masuk ngapain? Niat lagi. Nawaitul iktikafa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Jadi ada kalimat madumtu fihi, selama aku berada di dalam masjid. Berarti kalau keluar batal, masuk lagi niat lagi, gitu. Dan yang namanya i'tikaf nggak mesti bulan Ramadan, tiap waktu juga ada. Termasuk kita kalau pengajian nih di masjid maghrib sampai isya, niat juga i'tikaf supaya selama kita di masjid mendapatkan pahala i'tikaf. Karena ada orang yang menyangka i'tikaf adanya cuma di bulan Ramadan, gitu. Dia nggak tahu kalau di luar Ramadan juga i'tikaf juga. Jadi definisi i'tikaf al-muqthu fil masjidi lini biniyatil ibadah, diam di masjid dengan niat ibadah, namanya i'tikaf, gitu. Kalau tidak diniatkan nggak jadi ibadah, maka mesti niat. Tempatan niat bukan di hati Pak Ustadz, iya niat di hati. Cuman kalau diomongin bisa jadi lebih kuat, gitu. Aku niat i'tikaf karena Allah Subhanahu wa ta'ala selama aku berada di dalam masjid. Baik hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, malam ini insyaallah sambil kita mengisi kegiatan i'tikaf, kita akan memahami doa yang kita baca kalau sholat jenazah. Doa yang kita baca di antaranya Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Apa arti doa ini? Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Kita baca pas takbir yang keempat.
Kan takbir yang pertama baca Fatihah. Takbir yang kedua baca sholawat. Takbir yang ketiga doain siapa? Doain almarhum. Takbir yang keempat berdoa buat keluarga yang ditinggalkan. Maka doa yang keempatnya kita baca, Allahumma la tahrimna ajrahu, ya Allah janganlah engkau haramkan kami, halangi kami dari kebaikannya. Jadi orangnya udah nggak ada tapi kebaikannya masih ada gitu. Wala taftinna ba'dahu, dan janganlah kematiannya menimbulkan fitnah. Jadi saya ulangi, takbir yang ketiga doain almarhum, takbir keempat doain keluarga yang ditinggalkan. Allahumma la tahrimna ajrahu wala taftinna ba'dahu. Itu kalimat wala taftinna ba'dahu artinya jangan engkau munculkan fitnah setelah kematiannya. Karena banyak orang meninggal dunia, pas dia mati muncul fitnah. Sejak kapan tuh anak nakal? Pas babanya meninggal, Pak Ustaz. Ada nggak tuh? Iya, berarti kan babanya meninggal, muncul fitnah, ujian. Sejak kapan tuh itu perempuan jadi nakal? Pas lakinya kagak ada, Pak Ustaz. Dulu mah dia pakai jilbab, Pak Ustaz. Solehah. Pas lakinya nggak ada, jadi berubah. Nah, makasih, jazakallah. Jadi kalau saya tanya, ada nggak fitnah-fitnah yang muncul pas orang meninggal dunia? Ada. Maka malam ini kita ngomongin al fitnatu ba'da mauti ahadin. Fitnah yang muncul setelah kematian seseorang. Gitu. Fitnah artinya ujian. Baik. Jadi dari mana asal muasal nih doa? Ya kan? Ini doa riwayat Imam Ibnu Majah. Yang meriwayatkan istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Jadi satu malam kan Nabi Muhammad menjelang meninggal dunia, Nabi sering ziarah kubur. Dan ziarahnya malam, habis sembahyang Isya, Nabi ke Baqi. Di mana letaknya Baqi? Kan kalau kita umroh ini Raudhoh ya, Raudhoh. Di mana Baqi? Kita keluar kan? Keluar pintu depan tuh, begitu keluar ke Baqi. Jadi jarak antara rumah Nabi sama Baqi dekat nggak? Dekat. Nah, jadi menjelang meninggal dunia, Nabi sering ziarah ke Baqi. Dan ziarahnya sering Nabi pada Isya. Maka kalau yang nanya, Ustadz, boleh nggak ziarah kubur malam-malam? Boleh. Gitu. Mungkin bapak-bapak nih, malam-malam ziarah kubur. Boleh masuk kuburan, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Ada yang jawab, Waalaikumsalam. Pulang lagi. Kagak jadi. Kalau kita orang Islam ngapain begitu ya enggak? Kita orang Islam, apa yang kita bilang? Assalamualaikum ya ahlal kubur. Itu kuburan Pak Ustadz. Kita bilang aja Assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimin wal muslimat. Pas kita salam ada yang jawab. Ya enggak? Langsung kabur ngebut sampai Kampung Melayu, terus sampai Bekasi sana. Enggak ngerem-ngerem. Jadi satu malam istri Nabi Aisyah cerita, faqadtun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Satu malam aku kehilangan Nabi. Kalimat faqada yafqadu, kehilangan. Maka orang yang meninggal dunia kadang juga disebut al-mafqud. Orang yang meninggal atau almarhum. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi judulnya al-fitnatu ba'da mauti ahadin. Fitnah yang muncul pas orang meninggal dunia. Jangankan kita, Nabi Muhammad meninggal, muncul fitnah. Begitu Nabi meninggal, banyak orang ngaku jadi nabi palsu. Iya nggak tuh? Pas Nabi meninggal, banyak orang nggak mau bayar zakat. Betul nggak? Kan Abu Bakar jadi khalifah berapa tahun? 2 tahun. Nggak sampai 2 tahun, cuma 22 bulan. Apakah prestasinya Abu Bakar? Dia mengembalikan umat Islam jadi stabil lagi, stabilitas internal. Karena begitu dia naik jadi pemimpin, muncul fitnah. Rame-rame orang nggak mau bayar zakat. Rame-rame muncul nabi palsu. Rame-rame orang pada ngapain? Murtad, hadirin, keluar dari Islam. Itu kan jangankan kita, Nabi Muhammad meninggal aja, ada nggak fitnah yang muncul? Nah ini dia nih yang kita omongin.
Jadi doanya yang kita baca, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Bagaimana cara kita mengantisipasi munculnya fitnah dan ujian setelah kematian seseorang. Jadi bagaimana caranya ada yang meninggal. Karena gini contoh tadi saya bilang. Begitu bapaknya meninggal, anaknya yatim, sekolahnya putus. Ada nggak nih? Kok dia nggak sekolah lagi sih? Nggak ada yang biayain Pak Ustadz. Berarti kan ujian bukan nih? Ujian, ntar Islam ngajarin gimana cara mengantisipasinya. Gitu. Saya mau cerita dulu, tadi kata Aisyah, aku kehilangan Nabi. Aku cari-cari Nabi, ya kan? Kan namanya Aisyah, istri Nabi, sayang sama Nabi, hadirin. Kehilangan Nabi dicari nggak? Cari-cari. Kalau kita kan belum tentu. Ya, mana Pok suaminya? Aku tadi pulang Pak Ustadz. Paling kalau lapar dia pulang. Nabi dicari-cari sama Aisyah. Mana dia, kok Nabi nggak ada di rumah. Cari-cari, kata Aisyah. Fa'idha huwa bil baqi. Ternyata Nabi lagi di Baqi. Lagi ngapain? Lagi ziarah. Aisyah dengerin. Faqala, Nabi bilang begini, Assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Nabi ngucapin salam. Antum faratun lana wa inna bikum lahikun. Artinya kalian duluan, ntar kami nyusul. Terus Nabi doa, Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum. Ya Allah, janganlah meninggalnya dia kami terhalang dari kebaikannya. Yang kedua, janganlah kematiannya memunculkan fitnah, gitu. Baik, sekarang fitnah apa yang biasa muncul dan bagaimana mengantisipasi? Yang pertama, setelah kematian seseorang biasanya muncul fitnah. Apa langkah antisipasi yang dilakukan? Pertama, berdoalah agar fitnah tidak muncul. Maka tadi itu Ustadz, kalau kita tahu orang meninggal ntar muncul fitnah, ujian, gimana langkah antisipasi? Yang pertama doa. Nabi ngajarin doa, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Maka kita baca pas nyembayangin jenazah, jangan sampai orang ini meninggal keluarganya susah, gitu mamanya. Muncul fitnah. Ustadz, tadi Ustadz bilang Nabi aja ada ujiannya. Nabi kan sering doa, kok Nabi meninggal juga ada fitnah. Tapi kan kemudian ada orang yang meredam fitnah itu. Siapa? Muncul Abu Bakar. Abu Bakar jadi khalifah. Apa yang dia lakukan? Yang pertama, dia menumpas nabi-nabi palsu. Itu fitnah yang pertama. Ada di antara nabi palsu siapa itu? Musailamah al-Kazzab. Jadi bukan cuma zaman sekarang nabi palsu. Dari zaman dulu ada nggak nih? Ada. Di kita ada nggak nabi palsu? Ada tuh belum lama. Yang perempuan, Lia Eden, ya kan? Meninggal kemarin masalah ya? Meninggal kemarin itu, nggak tahu gimana ceritanya tuh. Ada lagi tuh orang Betawi jadi ngaku nabi. Orang Mampang ya. Musodik ya. Itu orang Mampang tuh hadirin. Orang Tebet nggak ada jadi nabi. Ditangkap. Ketika mohon maaf. Ya begitulah. Pokoknya muncul nabi-nabi palsu. Abu Bakar memerangi mereka. Apalagi fitnahnya. Rame-rame orang nggak mau bayar zakat. Kata Abu Bakar, la uqattilanna man farraqas sholata waz zakah. Aku akan perangi orang yang memisahkan antara sholat dengan zakat. Sholat wajib, zakat juga wajib. Dua-duanya wajib. Artinya apa? Ketika Nabi meninggal, muncul fitnah. Tapi ada nggak yang memadamkan fitnah? Ada. Siapa? Abu Bakar. Maka cara pertama agar tidak muncul fitnah ngapain? Banyakin doa. Ketika orang meninggal, selain kita baca Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu'an, jangan lupa doa Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Kalimat la tahrimna ajrahu, jangan engkau haramkan kami, halangi kami dari kebaikannya. Guru kami udah meninggal, mudah-mudahan keberkahannya masih ada, gitu. Orang tua kami udah meninggal, tapi mudah-mudahan keberkahannya masih ada. Itu hadirin. Betul nggak? Berapa banyak orang tua meninggal, anaknya masih mendapatkan keberkahan orang tua. Ada nggak tuh? Ada hadirin tuh. Ya kan? Dia disegani orang bukan karena dia, karena orang mandang bapaknya, gitu hadirin tuh.
bapaknya nggak ada, tapi pengaruhnya masih ada nggak nih? Itu wala tahrimna ajrahu. Guru kita udah meninggal, ada kitab-kitabnya, ada nggak tuh? Nah gitu hadirin tuh. Ada rekaman ceramahnya, ada nggak nih? Maka direkam nih, YouTube nih. Ini internasional nih. Cuman saya minumnya air putih doang hadirin ini. Ditonton internasional ini, mohon maaf ya. Nggak ada cukup. Nggak, saya takut yang nonton nanya, itu air putih doang kan Ustaz ceramah. Nggak cukup. Cukup. Di atas ada somai. Ini kan internasional nih, ditonton dunia internasional ini ceramah. Di masjid mana itu? Al Mubarokah. Mana Tebet? Air putih doang kan gitu. Enggak juga apa cukup. Udah minum teh tadi. Saya ulangi. Jadi gimana caranya? Doa. Sekarang fitnah yang kedua. Biasanya dalam keadaan musibah, keluarga almarhum menjadi sangat repot. Betul nggak? Jadi orang kalau meninggal dunia, banyak saudara datang. Betul nggak nih? Dari kampung, pada nginep. Ya ngadirin. Kadang-kadang dia bikin acara 3 hari, 7 hari, 40 hari. Ya nggak nih? Sohibul musibah repot ngadirin. Repot. Nabi Muhammad SAW di zaman Nabi ada seorang sahabat namanya Ja'far. Ja'far meninggal dunia. Yang cerita anaknya Abdullah bin Ja'far. Kata Abdullah bin Ja'far, qala lamma ja'a na'yu Ja'farin. Ketika ayahku meninggal dunia, bapakku meninggal, Rasulullah bilang begini, kata Nabi, isna'u li ahli Ja'farin ta'aman li'annahum qad ja'ahum ma yushghiluhum. Kata Nabi, si Ja'far meninggal dunia. Keluarganya kena musibah yang bikin repot. Ya enggak? Kata Nabi, bikin makanan, masakin makanan buat keluarganya Ja'far. Kenapa? Dia kena musibah yang bikin keluarganya repot. Maka kalau orang kena musibah hadirin, repot gak dia nih? Nabi nyuruh ngapain? Bikin makanan hadirin. Antisipasinya apa tuh? Bikin makanan. Kalau zaman sekarang kita kan gak mau repot. Kita ngasih mentahnya aja ya. Pas kita takziah, ya gak hadirin? Kita kan masukin duit tuh, takziah. Ada gak duit takziah tuh? Di baskom hadirin. Tahu nggak kenapa pakai beras hadirin? Mungkin zaman dulu kan duit koin hadirin. Kalau dimasukin bunyi, tak wer, wah gope, gitu tuh. Maka mungkin dipakai beras biar kagak berisik. Nah sampai sekarang berlanjut tuh, ya enggak? Kenapa sih Ustadz? Orang kalau takziah baskom dikasih beras ya kan? Mungkin supaya kagak bunyi gitu tuh. Intinya begini, termasuk yang sunnah adalah kalau orang meninggal dunia, kita tetangganya ngapain hadirin? Bikinin makanan buat yang kena musibah. Nah cuman zaman sekarang saya bilang tadi, kita ngasih dalam bentuk ini dah mentahnya aja. Supaya entar malam dia bikin acara tahlilan. Malam pertama, malam kedua, malam ketiga. Jangan sampai dia repot. Dari mana duitnya? Pas kita takziah udah ngasih duit. Mudah-mudahan dipakai buat acara itu ada gitu tuh. Ustadz boleh nggak orang meninggal saya nyumbang air mineral, beliin mie instan, boleh nggak Dirin? Boleh, mengamalkan hadis ini nih. Pokoknya dengar ada yang meninggal, langsung kita ke warung beliin air mineral supaya air yang disediain buat tamu kita yang nyumbang hadirin. Kan biasanya orang kena musibah repot nggak nih? Repot hadirin. Maka kata Nabi, masakin buat Ja'far keluarganya, dia lagi kena musibah gitu, ya kan? Jadi sunnahnya kalau orang meninggal dunia kita ngapain tetangganya nih? Nolongin dia. Sekarang di Indonesia alhamdulillah di Jakarta terutama ada yang namanya arisan kematian. Ada nggak tuh? Pak RT ngumpulin duit dari warga, ada nggak Dirin? Arisan kematian. Ntar yang ikut arisan kalau dia kena musibah dapat, ya nggak Dirin? Satu-satunya arisan orang nggak mau ngambil duluan hadirin. Ditawarin gak ada yang mau. Pak Haji mau ngambil Pak Haji, enak aja lu aja duluan gitu hadirin. Namanya arisan kematian. Bagus tuh dalilnya wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Karena begini,
Tidak semua orang pas kena musibah lagi megang duit, ya hadirin. Suaminya meninggal, dia gak megang duit hadirin. Nguburin di Jakarta, berapa nguburin di sini? Tanah kuburan ada nggak 3 juta? Lebih kali ya? Taruhlah 3 juta nguburin. Belum tukang gali, kuburan hadirin, segala macam. Dia perlu duit nggak nih? Perlu duit ya? Nah, maka Pak RT bikin yang namanya arisan kematian hadirin gitu. Itu bagus, bagus. Mengamalkan hadis kata Nabi, keluarganya Ja'far lagi kena musibah, bikinin masakan buat dia. Saya kadang-kadang begini, Ustadz, ada orang acara tahlilan nggak mau makan Pak Ustadz, ada nggak? Acara tahlilan dikasih air, dikagak mau minum. Kenapa bang? Kok nggak makan? Ini duit anak yatim. Ada nggak begitu tuh? Ini kan almarhum meninggal, ya nggak? Meninggal, dia kan punya harta, kan hartanya buat ahli waris, anaknya yatim. Kita ke rumah dia, dikasih makanan, dikasih minuman, pulang bawa berkat hadirin. Apalagi ustadz, berkatnya 2 hadirin, ya nggak tuh? Saya nggak mau ngambil lah, kenapa? Duit anak yatim. Maka tadi tuh saya bilang begini Pak, maka dalam Islam kita tuh kalau ada orang meninggal dunia suruh ngapain? Bantuin dia. Kenapa kalau takziah kita ngasih duit hadirin? Mudah-mudahan dia bikin acara entar malam nih, tahlilan malam pertama, malam kedua, malam ketiga, 3 hari, 7 hari. Dari mana duitnya hadirin? Dari mana duitnya? Dari uang takziah yang kita kasih, gitu tuh. Saya pernah ditanya, Pak Ustadz, bapak saya meninggal Pak Ustadz, yang nanya anaknya. Orang pada takziah Pak Ustadz, dikumpulin tuh duit, udah dipakai Pak Ustadz, buat malam pertama, malam kedua, segala macam Pak Ustadz. Masih ada sisanya Pak Ustadz. Gimana Pak Ustadz? Ya udah buat ahli waris. Gitu hadirin. Cuman bagusnya itu duit digunakan buat tadi tuh, untuk kegiatan acara, terutama nguburin. Ya nggak nih? Kan orang meninggal perlu biaya nggak hadirin? Ya kan, nguburin, mandiin, kain kafan, ya nggak tuh? Segala macam. Dari mana duitnya? Dari tadi itu duit takziah. Ustadz, dari mana asal muasal takziah kita ngasih duit? Mana hadisnya? Hadis ini nih. Kata Nabi, keluarganya Ja'far lagi kena musibah, masakin. Cuman kan zaman sekarang orang repot ya. Orang ngasih apaan? Ngasih duit. Cuman kalau seandainya ada orang meninggal dunia, kita nganterin makanan, bagus nggak? Bagus hadirin, bagus. 7, ada yang mengatakan 3 hari. Pokoknya 3 hari ibu nggak usah masak. Ntar Pak RT yang ngurusin. Kan Pak RT kalau ada orang meninggal rajin hadirin tuh. Ya enggak? Ada seorang ibu masih muda hadirin, suaminya meninggal. Pak RT rajin banget hadirin. Ada nggak Pak RT nih? Ada Pak RT. Hah, mana Pak RT? Pak RT. Orang-orang tahlilan 7 hari, malam ke-8 Pak RT masih datang aja hadirin. Kata Bu RT, mau kemana bang? Ah itu dia. Lah kan udah nggak ada tahlilan. Ya gua kan RT. Yang lain bukan RT. Yang lain udah kagak datang bang. Yang lain bukan RT, kan gua RT. Orang-orang tahlilan jam 8 udah pulang bang. Nah orang kan bukan RT, gua RT. Gitu hadirin Pak RT. Di rumah saya nggak tahu kalau di sini. Ingat, ini lebih malam lagi pulangnya. Namanya Pak RT perhatian sama warga, amin. Jadi kata Nabi, kan kita kayak gini, saya mau cerita. Ustadz, dari mana asal muasal orang kalau ziarah nyiramin air kembang hadirin? Ya enggak? Kan orang bilang itu nggak ada ajaran gini. Saya berpikir nggak mungkin orang ngerjain, pasti ada cerita awalnya. Begini cerita awalnya. Nabi Muhammad lewat kuburan, ya enggak? Apa yang Nabi bilang? Innahuma la yu'adzaban. Ini kubur orang Islam, kata Nabi. Ini orang yang dikubur lagi disiksa. Betul nggak? Wa ma yu'adzabani fi kabirin. Disiksa bukan gara-gara perkara yang besar, tapi perkara yang sepele gitu. Yang pertama kata Nabi, la yastatiru min baulihi. Yang pertama, kalau pipis nggak cebok hadirin. Atau pipisnya sembarangan. Ada nggak orang pipis sembarangan hadirin tuh? Kadang-kadang tuh ada mobil ngebut, ada apa nih? Ngerem hadirin, ngik, ada pohonan, dikencing. Di pohonan ada nggak hadirin tuh? Hadirin, kan kadang-kadang begitu ya. Itu kadang kagak cebok, digesek-gesek hadirin di pohonan gitu. Ada lor bulu. Kadang-kadang di tiang listrik hadirin, dikencingin, digesek-gesek, habis hujan, setrum,
Ada orang yang pipis sembarangan, ada nggak tuh? Itu kata Nabi, innahu la yastatiru min baulihi. Dia pipis nggak cebok, pipis sembarangan. Yang kedua, kenapa dihukum? Yamshi bin namimah, tukang adu domba hadirin. Namimah. Kemudian Nabi ngapain Nabi? Ngambil batang pohonan, ya enggak? Diambil sama Nabi, dipotek jadi dua. Tek aja dah. Yang satu tancepin di sini, satu lagi tancepin di sebelahnya. Apa kata Nabi? Selama ini dahan pohonan masih basah, dia akan meringankan siksa kubur. Betul nggak nih? Pertanyaannya, Ustadz, apakah yang Nabi lakukan jadi contoh buat kita? Pendapat pertama, enggak. Ini khusus karena beliau Nabi. Karena beliau Nabi bisa meringankan hukuman. Enggak berlaku buat kita. Pendapat yang kedua, oh berlaku buat kita. Kan Nabi nyontoin. Maka kita juga boleh ngerjain. Maka zaman sekarang orang habis nguburin nancepin apa hadirin? Pohonan. Yang paling gampang nemu pohon apaan? Pohon kemboja hadirin. Kan kemboja dipotekin nemu gak tuh? Maka orang bilang pohon kemboja pohon kuburan. Cuman kalau sekarang depan rumah hadirin sekarang ya. Ada yang warna kuning, merah tuh pohon kemboja. Dulu kan kemboja pohon kuburan. Sampai ada yayasan bunga kemboja. Ada gak tuh? Ya kan? Nah, jadi sekarang kenapa orang kalau nguburin di pala kuburan ditancepin? Ya kalau ranting yang Nabi potek aja bisa ngeringankan, apalagi pohonan yang hidup hadirin. Gitu tuh. Maka orang tancepin. Itu kenapa orang naruh pohonan di kuburan. Orang mikir lagi lama-lama. Ya enggak? Nah kemudian orang kalau ziarah bawa kembang hadirin. Kembang kan basah tuh. Ditancepin. Lama-lama diaurin kembang. Lama-lama nyiram air kembang. Orang dahan yang basah aja meringankan. Apalagi kalau diguyur. Gitu hadirin. Pernah nggak ngelihat ada kendi di kuburan? Ada nggak kendi? Mungkin begini kali. Bang, kalau saya nggak sempet nyiram sendiri ya bang. Begitu kali hadirin. Wallahu bisawab ya. Kan kadang ada tuh kendi. Ya enggak? Tuh wallahu bisawab tuh. Ya kan? Apa tuh kendi buat taruh kembang saya nggak tahu dah. Tapi maksud saya ada cerita awalnya ada nggak tuh? Kenapa orang ngaurin kembang? Ya enggak? Kenapa orang nancepin pohonan? Kenapa orang nyiram air kembang? Saya tidak bicara masalah hukum ya. Mungkin ada yang bilang boleh, ada yang itu masalah beda pendapat lah. Tapi intinya ada asal muasalnya gitu. Ya kan? Asal muasalnya. Termasuk yang tadi, kenapa kita kalau takziah ngasih sumbangan uang takziah ya? Dari mana nih ceritanya? Tadi kata Nabi, Ja'far lagi kena musibah, bikinin masakan buat dia. Minimal 3 hari dia nggak usah masak. Nah sekarang terbalik hadirin. Tetangga kita meninggal, kita 7 hari kagak masak hadirin. Karena pulang bawa berkat. Apalagi ustadz, berkatnya 2 hadirin. Nah, kan orang bilang begini, ini nggak boleh dimakan. Ada nggak orang nggak mau makan hadirin? Maka saya bilang gini, jalan tengahnya. Maka kalau orang meninggal dunia, kita kan datang hadirin nih, niatin saya datang hari pertama, saya nyumbang. Gitu hadirin. Atau entar malam mau 3 hariin, mau 7 hariin, sore-sore kita nyumbang, boleh nggak hadirin? Bilang, bu, ntar malam air mineral saya beliin, gitu, nggak usah beli. Kalau ibu mau ngasih berkat mie instan, ntar saya beliin mie instan 2 kardus, gitu hadirin. Ngamalin hadis Nabi, betul nggak nih? Maka saya bilang tadi, zaman sekarang dikoordinir oleh Pak RT, ya nggak tuh? Ya Pak RT kan, Pak RT nih, ya, yang suka pulangnya belakangan, ya nggak? Ya, hadirin. Kadang-kadang Pak RT bilang, pokoknya 3 hariin, 7 hariin, gak usah repot-repot, udah ada yang ngurus. Dari mana duitnya? Uang arisan kematian, gitu. Nah, jadi kan kadang-kadang orang, ya Allah, udah kena musibah, malah susah hadirin, ya nggak tuh? Kadang-kadang kalau di kampung-kampung, sampai ngutang-ngutang, ada nggak tuh? Ngutang-ngutang bikin acara 3 hariin, ngutang-ngutang bikin acara 7 hariin. Kadang sampai ngutang bikin acara haul. Kesian nggak hadirin? Nah, jangan sampai udah susah tambah. Gimana caranya? Tuh kata Nabi, keluarganya Ja'far lagi kena musibah, anterin makanan buat dia, gitu. Nah ini antisipasi jangan sampai keluarganya dia meninggal dunia kemudian jadi repot.
Berikutnya, biasanya juga ujian yang muncul kalau orang meninggal dunia, katakanlah suaminya meninggal. Apa problemnya? Muncul anak yatim. Betul nggak? Muncul, mohon maaf, para janda yang tidak punya penghasilan. Setelah seorang meninggal dunia, secara ekonomi, tidak sedikit keluarga yang ditinggal sulit hidupnya. Gimana antisipasinya? Terdapat anjuran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membantu para janda dan yatim yang membutuhkan. Kan gini, si fulan meninggal dunia, istrinya merupakan ibu rumah tangga, Dirin, nggak punya penghasilan, betul nggak nih? Begitu suaminya meninggal, ya Allah, tulang punggungnya udah nggak ada, anaknya sekolah putus, nggak ada yang biayain, ada nggak nih? Bahkan istrinya yang awalnya nih keluarga ya berkecukupan, pas suami meninggal jadi susah, ada nggak? Gimana antisipasinya? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memotivasi kita semua untuk menolong para janda dan anak yatim. Ada nggak hadisnya? Ada. Kata Nabi, as-sa'i alal armalah wal yatim kal mujahidi fi sabilillah. Orang yang bersungguh-sungguh menolong anak yatim dan para janda bagaikan orang yang berjuang di jalan Allah. Bahkan Nabi menggunakan kalimat as-sa'i. Kalimat sa'a, yas'a, tahu nggak orang sa'i? Orang sa'i. Ada tawaf, ada apaan sa'i itu? Sa'i bukan larinya agak-agak gitu ya. Larinya gancangan dikit. Seolah-olah kata Nabi, orang yang semangat menolong anak yatim, semangat menolong para janda, bagaikan orang yang berjihad di jalan Allah. Kenapa Nabi ngomong begini hadirin? Karena biasanya pas suami meninggal, ada nggak fitnah ujian ekonomi. Anaknya yatim, nggak ada lagi yang biayain sekolahnya, tidak ada yang membiayai kuliahnya, kehidupannya susah. Maka Nabi bilang, orang yang mikirin anak yatim, nolongin para janda, bagaikan orang yang berjihad di jalan Allah. Ini solusinya hadirin. Maka kalau kita mendengar sekarang, belum lama ada istilah orang tua asuh, ada nggak tuh? Ya kan? Bagus banget kalau di lingkungan kita Pak RT, Pak RW punya data tuh siapa anak-anak yatim hadirin. Ya enggak? Minimal kebutuhan yang paling penting apaan? Sekolah hadirin. Ya enggak? Minimal jangan sampai pas suaminya meninggal anaknya putus sekolah gitu, ya kan? Katakanlah pas suaminya meninggal, di antara jamaah ada yang berkata, udah biaya pendidikan anaknya saya yang nanggung. Ada nggak tuh? Ada nggak hadirin? Yang ngomong ketua DKM hadirin. Ya, amin. Enggak ada yang amin nih. Ya. Kata ketua DKM, tenang aja Bu, anak-anaknya saya yang ngurusin. Enggak ada yang amin nih, amin ya. Adiknya ketua DKM hadirin, Pak Haji Jamil nggak mau kalah. Udah ntar saya gitu, amin mes keluarga, ahli sedekah semua, amin. Jadi gitu, Ustadz gimana mengantisipasinya? Intinya Nabi suruh ada anak yatim tolongin, ada para janda tolongin, hadirin gitu tuh. Bersungguh-sungguh menolong. Syukur-syukur kalau punya data yang lengkap hadirin. Jangan sampai suaminya meninggal, keluarganya hidupnya susah. Begitu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Agar kita perhatian kepada anak yatim. Ini kan problem sosial hadirin, betul nggak tuh? Jadi minimal ada yang meninggal. Siapa meninggal? Suaminya. Ya Allah, ini anak kesian. Jangan sampai sekolahnya putus, jangan sampai pendidikannya berantakan hadirin. Gitu tuh, harus dipikirkan. Dan Nabi mikirin dari dulu, kata Nabi, as-sa'i alal armalah wal masakin kal mujahidi fi sabilillah. Orang yang mikirin para janda, mikirin orang miskin, mikirin anak yatim, bagaikan orang yang berjuang di jalan Allah. Mudah-mudahan kita pun memikirkan. Masjid harus memiliki fungsi sosial. Betul nggak hadirin? Masjid harus memiliki fungsi sosial. Masjid insya Allah termasuk punya data hadirin. Jamaah meninggal, pikirin tuh anaknya, keluarganya, gimana nih. Jadi bukan cuma tempat ibadah ya,
juga harus punya fungsi sosial. Di beberapa masjid sekarang alhamdulillah ada tren baru di Jakarta. Habis sholat Jumat banyak masjid menyediakan makan siang. Ada nggak nih? Ya kan? Termasuk mungkin Al Mubarakah ya. Amin ya. Jadi jangan sampai masjid cuman buat sholat doangan, tapi juga berfungsi sebagai tadi itu fungsi sosial. Ada anak yatim, para janda, gitu kan. Di masjid ada uang zakat, ada uang infak, ada uang sodakoh, ya nggak nih? Semoga digunakan tuh buat kegiatan-kegiatan sosial. Berikutnya fitnah apalagi yang muncul? Fitnah yang muncul tadi saya katakan termasuk fitnah ekonomi. Kalau tadi kan gimana antisipasinya? Nabi nyuruh kita sedekah sama anak yatim kepada para janda. Yang kedua, gimana solusinya Pak Ustadz? Suami meninggal, anak-anaknya susah. Solusinya adalah kita nih para suami, para ayah hadirin, berusahalah kita kalau bisa, kalau kita meninggal ada yang kita wariskan buat anak kita. Kan kenapa ada bab warisan dalam Islam? Agar kita nih para orang tua memikirkan kalau bisa orang tua meninggal punya warisan buat anaknya hadirin. Betul nggak nih? Dalilnya begini. Ada seorang sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia cerita ketika aku sakit, Nabi mengunjungi aku. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, ya Rasulullah, ana rajulun dzu malin Nabi.